kita menghidupi iman kita. Yakobus 2 ayat 26 menegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Dengan melayani, kita menunjukkan bahwa iman kita bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan sebuah gaya hidup yang berdampak bagi dunia. Lima, menghadiri kebaktian gereja. Gereja adalah tempat di mana iman kita dikuatkan dan jiwa kita diperlengkapi untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Kita tidak diciptakan untuk berjalan sendiri dalam perjalanan iman ini, melainkan sebagai bagian dari tubuh Kristus yang saling mendukung dan membangun. Ibrani 10 ayat 25 menasihati kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati. Kehadiran kita di gereja bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi kesempatan untuk mengalami hadirat Tuhan bersama saudara seiman. Melalui ibadah, kita menerima pengajaran firman Tuhan yang membangun, memujinya dalam kebersamaan, dan mendapatkan kekuatan dalam komunitas yang mengasihi. Ketika kita menjadikan kebaktian gereja sebagai prioritas, kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa Dia adalah pusat dalam hidup kita. Kehadiran kita dalam persekutuan gereja juga menjadi kesaksian bagi orang lain, bahwa kita adalah bagian dari keluarga Tuhan yang lebih besar dan siap untuk bertumbuh bersama. 6. Membaca buku rohani. Membaca buku rohani adalah salah satu cara efektif untuk memperdalam pemahaman kita tentang Tuhan dan jalan-jalannya. Buku-buku yang ditulis oleh hamba-hamba Tuhan yang penuh hikmat bisa memberikan wawasan baru, memperkuat iman kita, dan memberi dorongan rohani saat kita menghadapi tantangan kehidupan. Amsal 4 ayat 7 berkata, hikmat adalah hal yang paling utama, sebab itu perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Membaca buku rohani membuka wawasan kita terhadap hikmat yang Tuhan berikan melalui pengalaman dan pengajaran orang lain. Selain Alkitab, buku rohani dapat menjadi alat untuk merenungkan firman Tuhan lebih dalam, memahami bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta memperkuat karakter rohani kita. Dengan membaca, kita tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkaya hati kita dengan nilai-nilai kebenaran yang membentuk kita menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Tujuh, bersyukur. Bersyukur adalah kunci untuk mengalami damai sejahtera dalam hidup kita. Ketika kita belajar untuk bersyukur, kita melihat hidup ini dari perspektif yang berbeda, perspektif ilahi. Tuhan menghendaki kita untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan, karena di dalam ucapan syukur terdapat kekuatan untuk menghadapi setiap musim kehidupan. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Namun bersyukur bukanlah hal yang selalu mudah, terutama di saat kita menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Dunia mengajarkan kita untuk selalu mengejar apa yang belum kita miliki, tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghargai setiap hal yang telah diberikan. Bersyukur bukan berarti kita menutup mata terhadap kesulitan, tetapi kita memilih untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika kita bersyukur, hati kita dipenuhi dengan sukacita yang tidak bergantung pada keadaan. Kita menjadi lebih peka terhadap berkat-berkat kecil yang sering terlewatkan dan lebih kuat dalam menghadapi badai kehidupan. Bersyukur juga adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan, karena kita mengakui bahwa segala sesuatu berasal darinya dan untuk kemuliaan-Nya. Dan bagian yang terakhir adalah
Menghindari dosa. Menghindari dosa adalah langkah penting dalam perjalanan iman kita. Dunia dipenuhi dengan godaan yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita harus terus berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Roma 6 ayat 12. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dosa seringkali masuk ke dalam hidup kita melalui hal-hal kecil yang terlihat tidak berbahaya, namun seiring waktu dapat menjauhkan hati kita dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga dan bersandar pada kekuatan Tuhan untuk menghindari setiap jerat yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kegelapan. Menghindari dosa bukan hanya tentang menjauhi perbuatan yang salah, tetapi juga tentang memperbarui pola pikir dan hati kita agar selaras dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 11 berkata, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau." Ketika kita hidup dalam kekudusan, kita membuka jalan bagi berkat Tuhan untuk mengalir dalam hidup kita. Tuhan ingin kita hidup sebagai terang dunia, menunjukkan kasih dan kebenarannya dalam setiap aspek kehidupan kita. Hidup dekat dengan Tuhan adalah perjalanan yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan ketulusan hati. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk berdoa, bersyukur, melayani, dan menjauhi dosa akan membawa kita lebih dekat kepada hadirat-Nya yang kudus. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan kesibukan dunia menjauhkan kita dari hal-hal yang kekal. Tuhan selalu menanti kita dengan tangan terbuka, siap untuk memimpin dan membimbing kita di setiap langkah. Ingatlah janji dalam Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Mari kita jadikan hidup ini sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan, mempersembahkan waktu, hati, dan pikiran kita untuk mengenalnya lebih dalam lagi. Dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mendekatkan kita kepada Tuhan, kita tidak hanya akan mengalami berkat-Nya, tetapi juga menjadi alat-Nya untuk memberkati dunia di sekitar kita.